Di adegan kali ini, Anandi nampak marah terhadap Jagdish karena Jagdish tidak mau mengakui kalau Anandi adalah istrinya, bahkan tidak mengakui di hadapan Gauri. Jika demikian, Jagdish sungguh keterlaluan. Bahkan Jagdish menutup-nutupi tentang hubungannya dengan Gauri. Kalau Jagdish pun mengatakan jika Gauri adalah hanya teman biasa. Sungguh, bahkan sampai saat ini pun ia merayakan ulang tahunnya bersama Gauri. Ketika bangun dari tidurnya, nampak Jagdish tidak melihat Anandi. Bahkan ia pun mencari sampai ke kamar mandi. Tak lama kemudian, seseorang mengantarkan kue ulang tahun. Ternyata itu adalah pesanan Anandi untuk Jagdish, dan terlihat ucapan selamat tertulis di atas kue itu. Sungguh merasa kecewanya Anandi terhadap Jagdish atas kelakuan yang diperbuat terhadap dirinya itu. Ketika itu pula rupanya Anandi pun keluar dari rumah itu. Sambil di perjalanan, ia pun mengingatkan tentang masa lalu yang indah serta kejadian yang pahit dan menyakitkan pada saat ini, karena ia sepertinya tidak mau mengakui sebagai istrinya. Wah, Jagdish nampak koplak banget ya guys. Tak lama kemudian Anandi pun tiba di rumah, dan nampaknya nenek Kalyani merasa heran ketika melihat Anandi datang, dan Anandi pun langsung memeluk Bibi Gena. Anandi nampak pura-pura bahagia ketika ia bertemu dengan nenek Kalyani dan Bibi Gena. Terlihat oleh nenek Kalyani bersama Bibi Gena jika Anandi pada saat itu terlihat sepertinya sedih. Namun ketika ditanya oleh nenek Kalyani apakah baik-baik saja, dan Anandi pun menjawabnya kalau ia pada saat ini baik-baik saja dan merasa bahagia. Bahkan ia telah merayakan ulang tahunnya bersama Jagdish, sambil Anandi pun memberikan hadiah, dan Anandi mengatakan jika hadiah itu dari Jagdish, padahal yang sebenarnya Jagdish tidak ngasih apa-apa. Rupanya Anandi berusaha untuk menutupi tentang kejadian yang sebenarnya, yaitu tentang perlakuan Jagdish terhadap dirinya. Dan Anandi berusaha agar keluarga ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, dan agar Jagdish tidak dimarahinya. Harus bagaimana lagi tentang Anandi? Ternyata Anandi memang betul-betul baik. Lalu seperti yang terlihat di layar, kalau Jagdish nampaknya sedang minta pendapat terhadap temannya tentang kejadian yang baru dialaminya dengan Anandi. Lalu pada saat itu pula nampaknya Jagdish pun menelepon Anandi, tapi sepertinya Anandi pun malah merejeknya. Di saat sepulangnya dari kuil, nampaknya Ibu Sumitra mendengar suara HP-nya berdering. Kemudian Ibu Sumitra mengangkat ponselnya tersebut. Nampaknya Jagdish lah yang telepon, dan Jagdish pun menanyakan kepada Ibu Sumitra apakah Anandi sudah sampai dan apa yang dibicarakannya pada saat itu. Kemudian Ibu Sumitra pun menjawab jika Anandi pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Sepertinya ia pun merasa bahagia karena baru saja berulang tahun dengan kamu. Setelah mendapatkan telepon dari Jagdish, nampaknya Ibu Sumitra merasa curiga tentang mereka berdua itu, dan Ibu Sumitra menemui Anandi di kamarnya dan menanyakan tentang sebenarnya apa yang telah terjadi dengan kalian. Sepertinya sob, Ibu Sumitra nampak curiga terhadap Anandi. Kemudian Ibu Sumitra pun menanyakan berkali-kali tentang apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian Anandi menjawabnya kalau ia mengatakan Anandi bersama Jagdish dalam keadaan baik-baik saja, dan nampaknya
Pada saat ini Anandi tidak jujur. Kemudian Ibu Sumitra pun mengharapkan dan menunggu tentang kejujuran daripada Anandi itu. Dan Ibu Sumitra pun memberikan waktu terhadap Anandi. Akhirnya Anandi pun hanya bisa menunduk dan sedih ketika ditanyai oleh Ibu Sumitra. Sebenarnya hati Anandi sangatlah hancur pada saat ini.